Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Epa Jayantika akan menemani Yona Bali dimanapun berada, tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Inilah dia, Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, minggu ini kami akan mengulas salah satu profil siswa berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik dari SMA Negeri 4 Denpasar. Yona yang duduk di bangku kelas 11 ini pernah mengikuti event internasional Science Youth Forum ISYF yang diselenggarakan di Singapura. Dan selain itu, ia juga sering mengikuti lomba newscasting, speech, dan juga storytelling. Wah, kira-kira siapa yang akan kita ulas kali ini? Penasaran? Untuk itu selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia, Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengulas salah satu siswa berprestasi dari SMA Negeri 4 Denpasar. Anak Agung Keisha Radarani, demikian nama lengkap Yona yang kerap disapa Gek Keisha ini, termasuk salah satu siswa yang aktif di sekolahnya. Baru ini Yona yang duduk di bangku kelas 11 SMA Negeri 4 Denpasar berkesempatan mengikuti event bergengsi yakni International Science Youth Forum ISYF yang diselenggarakan di Singapura. Untuk diketahui bersama, International Science Youth Forum merupakan program pengayaan sains bergengsi untuk para saintis terbaik dari seluruh dunia yang diselenggarakan oleh Hwa Chong Institution. Gek Keisha mengatakan, dalam event bergengsi tersebut para delegasi ISYF memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam banyak kegiatan yang menarik dan bermakna, termasuk diskusi intelektual dengan peraih Nobel dan ilmuwan terkemuka yang memanfaatkan teknologi dan data untuk mengambil keputusan. Selain itu, para delegasi juga dapat berjejaring dengan rekan-rekan melalui proyek kolaborasi dan pertukaran budaya. Sebelum mengikuti event tersebut, Gek Keisha bersama tim telah menyiapkan beberapa proyek seperti poster dan tunjukkan tarian Janger sebagai bentuk proyek kolaborasi dan pertukaran budaya. Hello, greetings everyone. My name is Anak Agung Keisha Radarani. You guys can call me Gek Keisha. So right now, I am in SMA Negeri 4 Denpasar. I'm one of the students from SMA Negeri 4 Denpasar. And currently I'm in 11th grade. So for my achievement, right now, currently, my newest achievement is that I joined International Science Youth Forum. Jadi di sini prestasi terakhir saya itu adalah International Science Youth Forum. Itu merupakan suatu event yang dimana para saintis dari seluruh dunia atau negara sedang dikumpulkan dalam satu lokasi, yaitu di Singapura. Di sana kami diberikan beberapa masterclass, kemudian juga beberapa praktikum mengenai sains. Jadi untuk pelaksananya itu ada di Hwa Chong Institution. Sebelum kami datang ke Singapura, kami ada menyiapkan beberapa things that we have to prepare. Jadi seperti poster, kemudian projectnya, kemudian juga ada beberapa performance seperti culture exhibition dan cultural show yang kita tunjukkan di Singapura untuk membawa nama Bali. Kami menunjukkan perform tarian Janger. Jadi di sana saya dan teman saya, rekan saya, perform tarian Janger. Untuk persiapannya, kami ada membuat project, yaitu semacam science project yang lebih memfokuskan tentang coding dari military plane untuk menghilangkan deteksi radar. Event yang diselenggarakan pada 15 sampai 19 Januari 2023 diikuti hampir 105 peserta dari seluruh dunia. Selain mempelajari berbagai ilmu sains, Gek Keisha dan para delegasi lainnya juga mempelajari tentang kebudayaan. Bukan hanya budaya orang Singapura saja, namun budaya dari negara-negara lainnya yang ada di dunia. Untuk berapa peserta kurang lebih itu 100
10 sampai 150. Kemudian dari berbagai negara juga kan. Di sana kita itu di-gather untuk menjadi beberapa grup yang dinamakan dengan beberapa ACID. Jadi seperti Prolink, kemudian ada juga seperti yang lain kayak grup-grupnya. Dan di sana itu dari berbagai negara. Pastinya di sana selain dari kita belajar science, kita juga belajar culture. Kenapa saya bisa bilang itu? Jadi di sana selain dari culture, bukan culture-nya Singapore saja. Jadi ada culture-nya Mexican, United States, Australia, Thailand, a lot of them. Jadi pastinya di sana kita juga selain dapat networking, ada juga pemahaman lebih tentang culture dari negara-negara. Yang ditekankan di sana itu terutama science. Jadi pada science di situ, karena kan ini adalah International Science Youth Forum event. Jadi pastinya kita tuh di sana lebih belajar mengenai science. Jadi ada bioengineering, health, kemudian kita juga belajar tentang solar panel, dan ada juga praktikum yang lebih mengambil teori-teori fisika di dalamnya dan kita alihkan teori tersebut ke dalam proyek yang kita buat. Menjadi salah satu delegasi dari Bali, banyak hal yang Gek Keisha dapatkan, terutama dalam hal networking. Mengingat banyak saintis dari berbagai negara yang bergabung dalam event tersebut. Selain merasa senang, Gek Keisha juga merasa bangga karena dapat berkunjung ke Hwa Chong Institution. Dengan adanya event ini, jadi terdapat banyak hal yang kami dapatkan di sana, terutama networking. Jadi di sana, karena ada banyak negara-negara, para saintis, para orang-orang yang suka science dan English, dikumpulkan di sana. Jadi kami memiliki networking yang lebih besar tentunya. Kemudian kami juga mendapatkan kelas-kelas seperti masterclass yang memfokuskan kepada engineering, kemudian ke beberapa science materials pastinya. Dan selain dari itu, kita juga ada pengalaman untuk datang ke Hwa Chong Institution dan beberapa lokasi yang ada di Singapura. Tapi yang pasti, one more thing that we have there, itu kita dapat fun-nya. Pastinya ada harapan untuk ikut event-event yang sejenis dengan itu, karena menurut saya event ini fun. Dia sifatnya fun, tapi juga ada meaningful-nya. Jadi ada meanings-nya di sana. Selain dari kita mendapatkan, okay, this event itu fun, we have like we can enjoy like several games and events with our friends. Tapi di sana saya juga belajar banyak tentang science. Dan pastinya yang lebih fun di sana karena dari berbagai negara, jadi ada different accents yang saya dengar dan it's very fun for me to learn for like the different accents in English. Selain berkesempatan menjadi salah satu delegasi dalam event bergengsi tersebut, Yohana yang tinggal di bilangan Jalan Tuku Umar Barat dan Pasar ini juga memiliki beberapa prestasi di bidang newscasting, speech, dan storytelling. Gek Keisha menegaskan dalam mengikuti lomba bukan sekedar mengharapkan kemenangan, namun setiap proses yang ia lalui dalam setiap perlombaan ada skill, networking, dan pengalaman yang sangat berharga yang ia dapatkan. I'm Keisha Radharani. Well, viewers, this Indonesian Education Report Card is a follow-up step to the national assessment launched by the Ministry of Education and Technology as the first episode of Medical Learning. Selain dari prestasi event dari International Science Youth Forum, saya juga ada banyak prestasi yang lebih cenderung ke English, karena saya lebih suka English competitions. Jadi saya sebagai salah satu murid dari SMA Negeri 4 Denpasar, saya mengikuti lomba newscasting, speech, dan storytelling yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah dari Indonesia, tapi itu juga bisa dari skala internasional, nasional, dan regional. Jadi untuk lomba internasionalnya, salah satunya ada yang diselenggarain sama Fasilkom. Seingat saya itu Fasilkom itu dari Malaysia. Jadi di sana ada banyak banget negara-negara yang mengikuti event atau lomba dari newscasting ini. Selain dari itu, saya emang suka untuk present beberapa news, jadi saya lebih fokus ke newscasting. Sebenarnya kalau dari saya, code saya itu dalam mengikuti lomba bukan yang saya harus menang, bukan. Tapi di sini saya merasakan dari setiap proses mengikuti perlombaan itu saya mendapatkan skills. Jadi di sana saya berkembang lebih
untuk mengikuti lomba. Jadi mengikuti lomba itu bukan hanya sekedar menang, tapi di sana kita bisa dapat networking yang lebih, kemudian kita juga dapat yang namanya fields of skills. Jadi again, quotes dari mengikuti competition itu lebih tentang yang dimana kita itu enjoy. Gunakan mengikuti lomba itu sebagai hobi. Jadi itu sih yang saya lakukan untuk lebih enjoy dalam mengikuti lomba. Climate change is here, and its impacts are only going to get worse unless we act now. Whether it is organizing a climate strike or use reasonable bet. Beberapa prestasi yang pernah diraih anak agung Keisha Radarani di bidang bahasa Inggris antara lain First Winner English Festival National Speech Competition 2022, First Winner English Festival National Newscasting Competition 2022, First Winner CCED English Newscasting Competition 2022, First Runner-up English Action Day National Newscasting Competition 2022, First Runner-up UBL English Championship National Speech Competition 2022, dan masih banyak prestasi lainnya. Jadi selain dari prestasi-prestasi yang sudah saya raih, sebelumnya yang sudah saya sebutkan, saya juga ada beberapa prestasi-prestasi lain seperti International Master of Ceremony at Inventors Day 2021, kemudian second winner for Miss Speech Competition 2021, second runner-up English Youth National Newscasting Competition 2021, first runner-up J. Ilfast 2.0 National English Newscasting Competition 2021, first winner EFAST National English Newscasting Competition 2021, and second winner English Contest National Newscasting Competition 2021, third runner-up Fasicum International Newscasting Competition, first winner Galassis 2022 Newscasting Competition, second winner Smanefa National English Newscasting Competition 2022, first winner English Festival National Speech Competition 2022, first winner English Festival National Newscasting Competition 2022, first winner National Speech Competition UKMB 2022, first runner-up National Newscasting Competition UKMB 2022, first winner CCED English Newscasting Competition 2022, first runner-up English Action Day National Newscasting Competition 2022, first runner-up UBL English Championship National Speech Competition 2022, and second runner-up UBL English Championship National Newscasting Competition 2022. Jadi selain dari prestasi-prestasi, saya juga sekarang sedang menjadi host di acara yaitu Mac Teen, atau bisa jadi Mac untuk Mac TV untuk teenagers. Jadi di sana lebih membahas tentang prestasi, kemudian gimana sih isu-isu sekarang yang sedang terjadi, dan pastinya itu dikelola oleh para teenagers. Let's start from the top. What is career? Right. It's an occupation undertaken for a significant period of a person's life with opportunities for progress. So Career Week is a program that is made by the school to fully think about what future job or your future dream is going to be like. It is a very important thing that you have to think about. If you don't start to make plans and prepare for your career in the future, you might have lost track about what you really wanted to be in the future. Nah, bagaimana Yona Bali keberhasilan Gek Keisha dalam bidang bahasa Inggris? Tentu sangat membanggakan sekali ya. Semoga hal tersebut mampu menjadi inspirasi bagi Yona Bali dimanapun berada. Pemirsa, tidak hanya dalam bidang bahasa Inggris, ternyata Gek Keisha juga menguasai bahasa lainnya. Kira-kira bahasa apa saja? Udah gitu jangan kemana-mana, tetaplah bersama Yona Max. Yona Bali sedari kecil berada di sekolah internasional membuat Gek Keisha sangat fasih berbahasa Inggris. Setelah bersekolah di SMA Negeri 4 Denpasar, keterampilan berbahasa Inggris yang dimiliki tentu tidak disia-siakan begitu saja. Ia mengikuti berbagai lomba serta event yang berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Hal tersebut mampu mengantarkan dirinya menjadi salah satu siswa berprestasi di sekolahnya. Dan selain bahasa Inggris, Gek Keisha ternyata menguasai bahasa asing lainnya. Nah, kira-kira seperti apa cerita lebih lengkapnya untuk itu kita saksikan, ini dia.
Juana Bali anak agung Keisha Radharani merupakan putri pasangan anak agung Tommy Sujana dengan Megawati Sujana. Sedari kecil berada di sekolah internasional membuat Keisha sangat fasih dalam berbahasa Inggris. Setelah bersekolah di SMA Negeri 4 Denpasar, keterampilan berbahasa Inggris yang dimiliki tidak disia-siakan begitu saja. Ia memanfaatkan keterampilan yang dimiliki dengan mengikuti berbagai lomba, khususnya dalam bidang bahasa Inggris, baik itu dalam bidang newscasting, speech, maupun storytelling. Selain fasih dalam berbahasa Inggris, Yuana kelahiran Denpasar 25 Juli tahun 2006 ini juga mempelajari bahasa asing lainnya, salah satunya bahasa Mandarin. Dalam bahasa Mandarin, ia mengatakan SMA Negeri 4 Denpasar memberikan peluang yang sangat luas bagi para siswanya untuk mengembangkan diri untuk terus berpartisipasi. Pembinaan jadi kita juga dibagikan untuk beberapa klub. Saya mengikuti English Club dan saya juga presiden dari Newscasting English Club. Jadi untuk pembinaannya guru-gurunya juga membantu dari segi kayak testing. Jadi we made the videos and then the teacher would see kalau misalnya ada kurang lebihnya seperti apa. Dan juga saya sebagai kakak kelas juga membantu adik-adik kelas yang sedang mengikuti lomba competition. Jadi memang di sana ada kerjasamanya yang sangat baik. Peran SMA 4 Negeri Denpasar bagi saya itu sangat besar banget kontribusinya. Kenapa? Karena dari SMA Negeri 4 Denpasar ini, sekolah ini dia memfokuskan setiap individu dari murid-murid di sini mengenai prestasi mereka. Jadi untuk mengenai surat dispensasi dan lain sebagainya itu bisa diurus dengan baik banget, dan ada juga kayak kegiatan-kegiatan yang langsung ditunjuk oleh sekolahnya diberikan kepada saya, diberikan kesempatan yang lebih dari sekolah untuk bisa kita develop dari prestasi kita. Selain memberikan peluang bagi para siswanya, SMA Negeri 4 Denpasar juga memberikan pembinaan kepada setiap siswa yang mengikuti perlombaan atau event dalam berbagai bidang. Selain itu, SMA Negeri 4 Denpasar juga memberikan peluang seluas-luasnya bagi para siswa yang berkeinginan melanjutkan studi ke luar Bali maupun ke luar negeri, karena sekolah tersebut juga bekerja sama dengan beberapa universitas terkemuka, baik di luar Bali maupun di luar negeri. Ya, jadi saya dari TK kecil itu saya sudah masuk international school. Jadi dari TK kecil, TK besar, SD, SMP itu udah international school. Dan keputusan saya untuk pindah ke SMA Negeri 4 Denpasar itu karena saya tahu SMA Negeri 4 Denpasar dia bisa membuka peluang dan potensi dari setiap siswa yang memiliki prestasi. Jadi itulah alasan saya pindah ke SMA Negeri 4 Denpasar. Sebenarnya kalau dalam prestasi itu lebih enjoy. Harus mengikuti prestasi yang dimana kita suka dengan bidang itu. Selain dari suka, kita emang ahli dalam bidang itu. Kalau misalnya kita masih merasa, agak kurang nih, kayak agak kurang bisa, disitulah kita ikut aja lomba. By joining competitions, itu we gain skills and knowledge. It's very important untuk mendapatkan suatu prestasi. Karena mendapatkan prestasi itu lebih tentang gimana kita dapat berproses dan berkembang dari setiap lomba yang kita ikuti. Sebenarnya juga selain dari lomba-lomba yang sudah saya sebutkan tadi, saya juga suka untuk belajar bahasa. Jadi selain dari bahasa Inggris, saya bisa bahasa Mandarin. Mungkin bisa saya contohkan sedikit beberapa introduction. Seperti大家好，我的名字就是开夏，所以我今天是4岁。我觉得如果我是学生在这里的学校，这个学校特别好，因为他们非常非常开心跟我们的 achievements. So seperti itulah contoh sedikit dari bahasanya. Artinya saya sangat bersyukur untuk berada di sekolah ini, karena sekolah SMA Negeri 4 Denpasar mereka selalu membuka potensi dan peluang dari gimana karakter kita dan potensi kita terhadap suatu bidang yang kita sukai. Balenciaga collaborated with The Simpsons to launch the new Spring Summer collection. Keisha, take it away.
The Simpsons invaded Paris Fashion Week, existing at the Balenciaga fashion show. The Alma Simpson family and several other Springfield residents demonstrated the ability to swing on the catwalk. Nah, terkait dengan studi lanjut ke Jerman, itu kan kita melihat dari potensi anak dan keinginannya itu. Selanjutnya saya ingin anak-anak SMA 4 ini go internasional ya. Artinya kita memberikan kesempatan seluas-luasnya pada anak-anak untuk beraktivitas, untuk melakukan proses-proses pembelajaran yang tingkat dunia. Nah, tentu ini adalah ketika mereka sudah kerjasama atau mungkin kuliah di luar negeri ya. Kalau mereka nanti hasilnya sudah bagus ya, kalau mereka sukses di sana, hasilnya itu bisa dibawa ke Bali dan membangun Bali. Untuk saat ini, Keisha sedang mempersiapkan diri mengikuti lomba mewakili Provinsi Bali di Maluku. Dalam kesempatan ini, Anak Agung Keisha Radarani mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada keluarga besar SMA Negeri 4 Denpasar atas segala peluang serta bimbingan yang diberikan, baik pembinaan, relasi, serta segala bentuk kegiatan lainnya yang berdampak positif bagi dirinya yang dapat dijadikan bekal untuk kehidupan di masa depan. Ia pun berharap kepada seluruh siswa khususnya yang bersekolah di SMA Negeri 4 Denpasar maupun siswa di seluruh Bali untuk terus mengasah kemampuan serta meningkatkan skill yang dimiliki sebagai bekal yang bermanfaat di kemudian hari. Pastinya ada, dan sekarang saya juga lagi menyiapkan lomba. Salah satu lombanya ini itu lomba provinsi yang sebentar lagi akan ke Maluku untuk melakukan suatu drama dialogue in bahasa Inggris. Jadi harapan saya sangat besar untuk lomba-lomba bahasa Inggris ke depannya. Untuk sekolah SMA Negeri 4 Denpasar, saya selaku murid juga yang sudah dibuka peluang dan potensinya di sini, saya berterima kasih banyak untuk sekolah ini. Karena dengan relasi dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah diberikan kepada saya sangat beruntung dan bersyukur. Karena di sana saya juga bisa develop skill saya sendiri. Jadi ini memberikan dampak yang sangat positif bagi saya. Jadi untuk guru-guru dan juga untuk kepada kepala sekolah, untuk kepada wakil kepala sekolah, saya berterima kasih banyak untuk kesempatan yang sudah diberikan. Good morning viewers, welcome back to English News. I'm Keisha Radarani. Gentle is a character that is inherent in women. Not infrequently, this become a weak point and is used by irresponsible people. Entertainment, entertain people, public speaking are my goals of being a businesswoman. Nah, Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Eva Jayantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terus kembangkan kreativitas, jauhi dan juga narkoba. Salam Yona, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.